Pada tutorial kali ini, kita akan ngebahas menggunakan yang namanya timer. Timer berfungsi sebagai penanda waktu, jadi dia akan counting seiring dengan update waktu yang kita tentukan, nanti kita bisa melakukan apa yang kita perlukan pada saat timer berjalan. Untuk menambahkan timer, kita bisa mencari di sini namanya timer. Tinggal drag and drop aja, nanti dia akan turun ke bawah, dan tampilan seperti ini. Jadi memang tidak ada tampilannya, tapi kita bisa men-setting kecepatan dia bergerak pada saat nanti dijalankan. Di sini formnya sederhana saja, saya cuma menambahkan sebuah tabel, lalu kemudian ada progress bar. Progress bar itu semacam kayak loading bar. Jadi kalau di sini ada value-nya itu misalkan saya kasih angkanya 30 kayak gini, nanti dia akan ada bar berwarna hijau yang menunjukkan proses loadingnya. Saya kembalikan ke 0. Lalu sebuah button start seperti biasa. Dan saya akan melakukan fungsi seperti ini, jadi cukup sederhana. Jadi ini cuma menjalankan timer start pada button 1. Jadi kita mulai si timer 1 yang sudah kita masukkan itu untuk start. Lalu saya membuat suatu variabel global yaitu i, yang nantinya akan menjadi penanda waktunya, yaitu penghitung angkanya. Jadi saya menentukan angka 1 dan membuat interval si timernya 1000. Timer 1000 ini maksudnya millisecond, karena secara default timer interval itu adalah nilainya 100. Jadi dia akan bergerak cepat sekali gitu. Nanti kita lihat kalau misalkan kita nggak pakai, kita contohin misalkan kita nggak pakai, kita kasih komen, lalu saya set labelnya dan mengisi progress bar-nya. Seiring timer tick itu didapatkan dengan cara kalian mendouble klik si form timernya. Jadi kalian double klik si timernya ini, nanti dia akan masuk ke dalam timer tick. Timer tick itu nanti ya seiring dia berjalan dengan interval yang sudah kita tentukan, dia akan melakukan apa. Kita jalanin aja langsung, cobain. Ya, jadi di sini kita melihat, kita pencet start, dia akan bergerak cepat sekali, yaitu dengan interval 100 millisecond. Jadi dia cepat banget gerakannya dan loading bar juga itu ikut jalan sesuai dengan value yang kita berikan kepada si progress bar-nya, yaitu yang itu menggunakan i. Dan kalau kita menggunakan 1000, barulah kita akan mendapatkan waktu yang berjalan seperti kayak time detik biasa gitu, 1000 millisecond. Jadi kalau ini kita jalanin start timer 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, tentunya pada saat timer tick ini kalian bisa modifikasi, misalkan if mencapai nilai tertentu i-nya, kalian mau ngapain, timer di stop ataupun melakukan hal lainnya. Timer, ya ini cukup berguna, banyak sekali bisa dipakai untuk melakukan pengecekan yang seiring dengan waktu seperti ini. Ya, inilah yang gunanya timer. Ya, sekian tutorial kita mengenai timer. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.